Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah atas berbagai macam nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Di antara nikmat yang Allah anugerahkan adalah kita berada di bulan mulia, yaitu di bulan Suro atau bulan Muharram. Bulan ini bukanlah bulan yang penuh dengan musibah atau penuh dengan sial, sebagaimana anggapan sebagian orang. Bulan Muharram ini disebut juga sebagai Syahrullah, yaitu bulan yang benar-benar dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis disebutkan puasa yang paling utama ialah puasa Ramadan. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, penutup para nabi, yang juga menjadi pembuka pintu surga pertama kali, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Begitu pula kepada para sahabat, para tabi'in, serta pada setiap orang yang mengikuti para salafus soleh dan dengan baik hingga akhir zaman. Di antara contoh yang baik yang Nabi SAW ajarkan kepada kita adalah menganjurkan atau mensunahkan puasa Asyura, yaitu pada 10 Muharram. Namun beliau memerintahkan untuk berpuasa pula pada tanggal 9-nya dengan tujuan agar puasa Asyura tidak mirip dengan yang dilakukan oleh ahli kitab. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa ketika Nabi SAW melakukan puasa hari Asyura dan memerintahkan kaum muslim untuk melakukannya, pada saat itu ada yang berkata, "Ya Rasulullah, innahu yawma tu'adzamuhul yahud wan nasara." Wahai Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi Nasrani. Lantas beliau mengatakan, apabila tiba tahun depan, insya Allah, jika Allah menghendaki, kita akan berpuasa pula pada hari ke-9. Ibnu Abbas mengatakan, belum sampai tahun depan Nabi SAW sudah meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah. Telah disinggung mengenai puasa Tasu'ah, yaitu puasa 9 Muharram yang Nabi SAW ingin melakukannya berbarengan dengan puasa Asyura. Adapun keutamaan dari puasa Asyura sendiri disebut dalam hadis Sahih Muslim sebagai berikut. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW ditanya mengenai keutamaan puasa Asyura. Beliau menjawab, puasa Asyura atau puasa Arafah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Beliau juga ditanya mengenai keistimewaan puasa Asyura. Beliau menjawab, puasa Asyura akan menghapus setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran pertama, puasa sunnah yang berarti bisa menghapus dosa. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, jika bukan dosa kecil yang diampuni, moga dosa besar yang diperingatkan. Jika tidak, moga ditinggikan derajatnya.
Sedangkan jika melihat dari penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah, bukan hanya dosa kecil yang diampuni, dosa besar juga bisa terampuni karena hadis di atas itu adalah sifatnya umum. Pelajaran kedua dari puasa Asyura, yaitu puasa tanggal 10. Umat Islam dianjurkan untuk tidak menyerupai atau tasyabuh bil kufar atau dengan orang-orang yang non-muslim. Karena lihat saja dalam hadis di atas disebutkan bahwa Nabi SAW ingin menambah berpuasa pada hari ke-9 agar tidak mirip dengan ahli kitab yang berpuasa juga pada hari ke-10, yaitu hari Asyura. Ahli kitab melakukan hari Asyura untuk memperingati hari kemenangan Nabi Musa alaihissalam atas Fir'aun, sebagaimana cerita yang disebutkan dalam hadis berikut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika tiba di Madinah, Rasulullah SAW mendapati orang-orang Yahudi melakukan puasa Asyura. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, hari yang kalian berpuasa ini adalah hari apa? Orang Yahudi tersebut menjawab, ini adalah hari yang sangat mulia. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Ketika itu pula Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan. Musa berpuasa pada hari ini dalam rangka bersyukur, maka kami pun mengikuti beliau berpuasa pada hari ini. Kemudian Rasulullah SAW berkata, kita seharusnya lebih berhak dan lebih utama mengikuti Musa daripada kalian. Lalu setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa Asyura. Hadis riwayat Muslim. Di antara maksud dari Rasulullah SAW berpuasa pada hari ke-9 Muharram atau satu hari sebelum hari Asyura adalah agar puasanya tidak menyerupai daripada puasa orang Yahudi. Poin penting yang bisa dipetik adalah Nabi SAW mengajarkan agar tidak tasyabuh, intinya menyerupai dengan non-muslim. Lihat saja keadaan kaum muslimin yang nyata terlihat pada anak-anak mudanya, ingin terus meniru model penampilan, model baju, gaya rambut, segala menjadi ciri khas mereka. Itu salah satu dari bentuk tasyabuh. Nabi SAW menginginkan kita agar tidak tasyabuh atau tidak menyerupai, meniru-niru pada sesuatu yang menjadi ciri khas mereka. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man tasyabahu biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW pada jauh-jauh hari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai jika orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang sempit sekalipun, pasti kalian pun akan mengikutinya. Kami para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah kaum Yahudi dan Nasara? Beliau menjawab, lantas siapa lagi? Lihat saja anak-anak muda zaman sekarang, perilaku, berpakaian dan lain sebagainya sudah meniru. Itu seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, melarang model rambut khaza seperti potongan moha atau pada anak-anak pang. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW melarang kita untuk memotong khaza. Kemudian Umar bin Naif berkata, apa itu khaza ya Rasulullah? Khaza adalah mengundul sebagian kepala anak kecil dan meninggalkan sebagian lainnya. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa para ulama bersepakat bahwa khaza dimakruhkan jika rambut yang digundul tempatnya berbeda, misalnya depan dan belakang. Gundul bagian samping tidak digundul, kecuali jika dalam kondisi penyembuhan penyakit dan semacamnya. Yang disebut makruh di sini adalah makruh tanzih, yaitu sebaiknya ditinggalkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu samii'un 'aliim.
Alhamdulillahirabbil wa ashkuruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jika ingin mendapatkan syafaat pada hari kiamat, rutinkanlah puasa sunnah. Adapun puasa sunnah Kamis, bermacam-macam puasa sunnah, seperti puasa sunnah Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, yaitu pada tanggal 13-14 bulan Hijriah, puasa 3 hari setiap bulannya, puasa Daud, puasa Arafah, dan puasa Asyura, puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Berusahalah agar kita mempunyai sebagian amalan puasa sunnah tersebut. Dari Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Moga dengan izin Allah dan ridhonya kita dimudahkan untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Di antara amalan yang mudah mendapatkan syafaat adalah memperbanyak sholawat, terutama di hari yang mulia, yaitu hari Jumat. Kemudian puasa sunnah, sholat malam. Dan ingatlah pula, doa pada hari Jumat adalah doa yang mustajab. Doa pada hari Jumat setelah ba'da asar hingga sebelum terbenamnya matahari. Moga doa-doa kita diperkenankan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballaghuna bihi jannatika wa min al-yaqin ma tuwawwana bihi alaina musibatid dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alna waritha minna waj'al sa'rana ala man dhalamana wa ansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammana wa la mablagha ilmina wa la tusallat alaina man la yarhamna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kullaha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil din. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.